Selanjutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, penyakit di dalam kolbu manusia selanjutnya adalah dosa-dosa besar. Ya. Hasad adalah satu contoh penyakit di dalam hati. Yang lainnya adalah sombong, takabur, riya, sum'ah, munafik, ya, malas, lalai, putus asa. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit di dalam kolbu manusia yang itu semua ada obatnya. Ya, saya sangat rekomendasikan untuk membaca kitab Al-Juhud tadi ya, baik karangan Imam Ahmad atau karangan Dr. Ahmad Farid. Ini sangat bagus sekali. Di situ ada obat-obatnya yang spesifik. Dan kemudian hamba-hamba Allah yang muliakan, selanjutnya ada penyakit hati, ya, berikutnya yakni dosa-dosa besar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kalian dengan 3 dosa yang membinasakan. Artinya dosa ini kalau dilakukan akan membuat seseorang itu binasa. Pertama, menyekutukan Allah. Mengambil kekuatan, perlindungan, pertolongan, harapan, kecintaan, taat, ya, selain daripada Allah atau lebih besar kepada makhluk di luar kepada Allah. Maka manusia yang melakukannya akan binasa. Ya, hamba Allah yang muliakan. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Ini adalah dosa yang membinasakan. Tadi malam ada hamba Allah yang bertanya, katanya, Ustadz, bagaimana saya ini ada perasaan benci sama ibu saya. Bahkan saya jarang bicara ketika bertemu dengannya. Saya mengatakan ini bukan gangguan setan, tapi Anda telah menjadi setan. Anda telah menyatu dengan setan, memusuhi seseorang yang melahirkan Anda. Seorang anak tidak akan ada di muka bumi kecuali melalui asbab. Dan salah satu asbabnya adalah orang tua. Hamba Allah yang muliakan, menyekutukan Allah, durhaka kepada Allah, dan yang ketiga, mendustakan Allah, yakni bermaksiat dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka 3 dosa ini adalah akan membinasakan manusia. Rasulullah SAW juga menjelaskan ada 7 dosa yang perlu diperhatikan, dihindari, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari diri kita. Yang pertama adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang berikutnya adalah dosa sihir, ya, atau juga pergi ke tukang sihir, membunuh nyawa yang tidak hak dia bunuh, menyepelekan anak yatim, memakan harta anak yatim, melakukan riba, menuju jinnah, dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ajtanibus sab'a, ya, sab'al mubiqah, kata Nabi. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Maka ketika manusia melakukan kesyirikan, maka ini akan membinasakan. Apa ikhwan sekalian? Binasa. Tubuhnya hancur dengan operasi, dengan bedah, dan penyakitnya tidak sembuh. Hartanya habis, bahkan menimbulkan kematian dan kehancuran, kesedihan dan kehinaan. Subhanallah. Kesyirikan, ya. Tadi kemudian yang berikutnya menyihir, membunuh, menghardi anak yatim, ya, menuduh zina dan riba, dan putus asa. Ya, ini adalah 70 dosa besar yang juga akan membuat seseorang itu hancur. Ya, ini adalah kitabnya Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi. Ya, saya sebutkan hamba Allah, ada 70 dosa besar yang jika dilakukan ini akan memperkeruh keadaan atau merusak jiwa manusia. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, yang kedua adalah membunuh jiwa. Ya, maka ketika manusia menyekutukan Allah, terhapuslah seluruh amal baiknya. Salatnya, zakatnya, hajinya, puasanya. Ini syirkul akbar. Ya, sehingga hajinya harus diulang. Dan menjadi zero amal solehnya,
nafsunya menguat dan setan menguasai. Kemudian membunuh. Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang membunuh satu nyawa maka seperti membunuh seluruh kehidupan. Sesiapa yang menyelamatkan satu nyawa maka dia seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Yang berikutnya menyihir, ya. Menyihir termasuk memelet, termasuk memasang pengasihan untuk suami, ya hamba Allah yang muliakan. Kemudian meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat secara sengaja, ini dosa besar tahap ketiga. Tidak membayar zakat, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mendeklarasikan perang untuk orang-orang yang tidak membayar zakat, ya. Dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengeluarkan satu aturan, ya, untuk membakar rumah-rumah, ya, kaum muslimin yang tidak mau sholat. Nah, tapi tidak ada yang dibakar, ya. Tidak sholat di masjid maksudnya. Kemudian tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, ini alhamdulillah 34 hari, 33 hari menjelang Ramadan, ya. Ibu sekalian, banyak orang yang tidak puasa di bulan Ramadan itu dosa besar. Tidak berhaji padahal dia mampu. Lebih mahal ongkos untuk berhaji atau untuk beli mobil. Dia beli mobil tapi tidak pergi haji. Subhanallah. Ya, hamba Allah yang dimuliakan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki untuk berhaji dan punya mobil, ya. Tidak. Kemudian berikutnya durhaka kepada ibu dan bapak, memutuskan silaturahim. Silaturahim di sini adalah, ya, meninggalkan persaudaraan. Jadi bukan unfriend teman di Facebook gara-gara berantem, ya, tetapi tidak menganggap anak, tidak menganggap ayah, tidak menganggap ibu, tidak menganggap saudara, ya, memutuskan tali silaturahim. Berzina, ya. Berzina yang dimaksud zina besar di sini, ya, melakukan sodomi atau homoseksual, LGBT, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, mengumpulkan donasi untuk anak yatim tapi dia makan, ya. Kemudian mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang dimaksud adalah di dalam mendustakan syariat Allah Ta'ala, ya. Kemudian menjual belikan agama, memanipulasi fatwa, ya, atas nama Allah dan Rasulnya. Lari dari medan perang, ya hamba Allah yang muliakan. Perhatikan, ketika Anda lari dari ruqyah juga termasuk lari dari medan perang. Itu medan perang dengan setan ketika Anda sudah paham, ya. Kemudian pemimpin yang penipu dan kejam, pemimpin yang zalim, yang menipu rakyatnya, sombong meskipun sebesar biji darah. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam kesombongan di hatinya meskipun sebesar biji darah. Subhanallah, ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah Ta'ala lepaskan diri kita dari kesombongan. Kemudian melakukan saksi palsu, bersaksi palsu di pengadilan, meminum minuman khamar, ya, meminum arak, bir, alkohol, ya, berjudi, menuduh orang baik melakukan zina, ya, menipu harta rampasan perang, tidak adil dalam membagi-bagikan harta rampasan perang, mencuri, merampok. Mencuri ini mengambil barang orang diam-diam, merampok itu membegal, memaksa, terang-terangan. Korupsi termasuk mencuri, ya. Kemudian sumpah palsu, mengatakan demi Allah padahal dusta. Berlaku zalim, ya Allah yang muliakan. Berlaku zalim, ya, ini perlu diperhatikan. Mendolimi perasaan seseorang, mendolimi harta seseorang, mendolimi orang-orang yang lemah, memungut cukai yang zalim, ya, memungut cukai, memungut pajak, ya. Nah, hamba Allah yang muliakan. Kemudian memakan dari harta yang haram, ya. Saudi Arabia berpuluh-puluh tahun bebas pajak, hari ini kemudian mereka mengambil pajak 5% dan malapetaka pun datang. Dan hamba Allah yang muliakan, kita mengerikan diam di satu negeri yang pajak itu dianggap hal yang halal, ya. Maka pemungut pajak ini artinya adalah para pekerja yang bekerja di bidang pajak. Para pekerja di bidang perpajakan, di bidang riba, di bidang khamar, ini kebagian dosanya. Dan kemudian memakan dari harta yang haram, ya. Harta haram yang masuk ke dalam tubuh menjadi rumah-rumah setan. Kemudian melakukan bunuh diri, ya. Hamba Allah yang dimuliakan,
ada orang yang tidak tahu bahwa bunuh diri adalah dosa, sehingga dia berkali-kali melakukan upaya bunuh diri. Subhanallah. Ya, selanjutnya, ketika kami beritahukan bahwa bunuh diri adalah dosa, maka dia menjadi kaget. Rasulullah SAW mengatakan, sesiapa yang membunuh dirinya dengan pisau hingga mati, maka di akhirat dia akan menusukkan pisau itu ke dalam perutnya selama-lamanya di neraka jahanam. Sesiapa yang bunuh diri dengan loncat dari ketinggian, maka dia akan loncat dari bibir jurang neraka terhadap neraka, dan itu akan terus-menerus dia ulang. Sesiapa yang bunuh diri dengan minum racun, maka dia akan minum racun. Allah Ta'ala pilihkan dari dasar neraka jahanam racun yang terbaik, racun yang paling mematikan, dan dia akan minumnya pelan-pelan. Allahu Akbar. Ya, Allah yang muliakan. Berbohong, berdusta, ya. Kemudian hakim yang tidak adil, ya, menjadi hakim lalu tidak adil, menerima suap, ya, memberi dan menerima suap, memberi dan menerima suap, riswah, ya. Kemudian wanita yang menyerupai lelaki dan sebaliknya, wanita-wanita yang tomboy, laki-laki yang gemulai, sudahlah, tidak keren, dan itu penyakit, ya, dan ini adalah dosa besar, ikhwas sekalian. Kemudian selanjutnya, membiarkan istri dan keluarga berzina, membiarkan istri kita tidak berhijab, membiarkan putri kita tidak berhijab, membiarkan saudari kita tidak berhijab, Allah, tidak cemburu dengan keadaan istri kita berkomunikasi dengan laki-laki lain, jalan dengan laki-laki lain, ya. Nah, kemudian selanjutnya, menipu Allah dalam syariat pernikahan. Jadi menipu Allah dalam syariat pernikahan maksudnya adalah terkait syariat nikah. Ya, misalkan yang dijelaskan dalam hadis ini, dalam poin ini maksudnya adalah seseorang yang sudah menikah, sudah cerai 3 kali, lalu kemudian menikah dengan laki-laki agar dia bisa menikah lagi. Ini disebut menipu Allah dalam syariat pernikahan. Yang seharusnya seseorang itu, ya, bisa menikah lagi dengan menghadirkan wali, ya, tanpa harus menikahi wanita lain untuk kepura-puraan, ya, atau tanpa menikahi suami laki-laki atau kawin kontrak, ya, untuk kepura-puraan, atau disebut menipu syariat Allah. Ya, ikhwas sekalian, ini adalah 70 dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Selanjutnya masih banyak, ikhwan sekalian. Tidak menjaga diri dari najis, ya. Kebanyakan siksa kubur itu terjadi karena seseorang itu tidak mencuci kemaluannya saat pipis, ya. Kemudian ria atau suka pamer, ya, ikhwan sekalian. Orang-orang yang ria, orang-orang yang bangga dengan status sosialnya, orang-orang yang bangga dengan kepemilikan hartanya, ya. Dia pergi berwisata ke satu tempat, dia pamerkan kepada teman-temannya. Mungkin bagi dia pergi ke Jepang itu adalah wah, tapi bagi orang yang bolak-balik ke Jepang itu tidak wah. Punya handphone Apple mungkin, kemudian dia pamerkan. Bagi orang yang baru memiliki ini adalah wah, bagi orang yang sudah memiliki itu adalah hal biasa. Mungkin dia merasa hebat memiliki mobil sport, tapi bagi orang yang punya private jet, mobil sport itu biasa saja. Nah, hamba-hamba Allah, ya, ini adalah suka pamer, ya, ini termasuk dosa besar, ya, ria. Ulama yang menyembunyikan ilmu, ya, orang-orang yang menjaga ilmunya itu tetap rahasia, tidak diberikan kepada kaum muslimin. Ya, maka hamba Allah, saya sampaikan bahwa slide ini akan saya distribusikan kepada Anda. Ya, Anda boleh mendownload slide ini seluruhnya, totalnya lebih dari 300, ya, termasuk kanker, bagi Anda yang menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Kita akan berikan linknya. Kemudian selanjutnya hamba Allah, berkhianat, yang mengkhianati teman, mengkhianati sahabat, bahkan mengkhianati guru sendiri. Allahu Rabbana Karim, ya. Kemudian mengungkit-ungkit pemberian, ya, mengingkari takdir Allah Ta'ala, mencari-cari kesalahan, menyebarkan fitnah, mengutuk umat Islam, ya, mengingkari janji, percaya kepada sihir dan ilmu perbintangan, durhaka kepada suami, durhaka kepada suami,
durhaka kepada suami. Ya, banyak sihir tafrik ini, banyak jin nasab ini kemudian menghasilkan durhaka pada suami. Ya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Selanjutnya adalah membuat patung, ya, menampar pipi dan meratap saat terkena bala, menyobek-nyobek, melempar, ya, handphonenya dia lempar karena dia marah, tertimpa bala. Dia pukul-pukul pipinya, dia ingin bunuh dirinya, dia robek-robek bajunya ketika ditinggal wafat misalkan. Hamba Allah, naudzubillah, ya. Kemudian selanjutnya adalah mengganggu orang lain. Subhanallah, mengganggu orang lain dengan diam di jalanan, ya, menggoda seorang wanita yang lewat atau membuli bahasa lainnya. Ini adalah juga termasuk, ya, dosa besar, ya. Kemudian mengganggu tetangga, menyakiti dan memaki orang Islam, durhaka kepada hamba Allah, memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Poin 55, isbal termasuk dosa besar. Ya, sejak saya membaca kitab ini, maka saya potong seluruh celana saya. Subhanallah. Ya, hamba Allah yang muliakan, tidak ada masa yang cukup untuk berdebat, ya. Tidak ada masa yang cukup untuk menghabiskan waktu dalam perdebatan. Ketika Anda mengetahui, potonglah, ya. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya. Kemudian selanjutnya adalah lelaki yang memakai sutra dan emas, seorang budak yang lari dari tuannya, ya, sembelihan untuk selain daripada Allah, berdusta tentang nasab, berdebat dan bermusuhan, enggan memberikan kelebihan air, mengurangi timbangan, merasa aman dari kemurkaan Allah, putus asa dari rahmat Allah, meninggalkan sholat berjamaah tanpa alasan yang kuat, meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan yang kuat, merebut hak waris, ya, menipu, mengintip rahasia dan membuka rahasia orang lain, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk menghindari dosa-dosa ini, terhindar daripadanya, dan semoga Allah Ta'ala ampuni kita ketika kita lalai dalam hal ini dan tidak mengetahuinya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ikhwas sekalian, ini adalah 70 dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Maka ketika seseorang diruqyah dan masih melakukan dosa-dosa besar ini, setan tidak akan pernah kalah. Setan akan menguasainya.